Halo Sobat Cognitio. Kita bertemu lagi ya Sobat. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara klik tombol like dan subscribe channel ini serta berikan komentar agar kami bisa terus berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke Sobat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sungai. Ya, sungai. Dalam sejarah panjang bumi ini dari masa lampau hingga sekarang, sungai menjadi salah satu aktor dan bagian tak terpisahkan dari semua era. Dari zaman dahulu hingga sekarang, sungai menjadi saksi bagaimana sebuah ekosistem atau kehidupan terbentuk, menjadi saksi sejarah sebuah peradaban dan bahkan sungai menjadi sumber kehidupan bagi peradaban-peradaban yang ada sepanjang sejarah. Bukan hanya sangat bermanfaat bagi manusia namun juga bagi flora dan fauna yang ada. Sungai yang akan kita bahas kali ini adalah Sungai Amazonia, Indonesia. Kenapa disebut Amazonia Indonesia? Apakah Sungai Amazon Brazil berpindah ke Indonesia? Penasaran? Yuk simak terus videonya. Sungai Mamberamo. Ya, Sungai Mamberamo adalah sungai yang berada di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara di Samudra Pasifik. Nama, Mamberamo, berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar, dan Ramo berarti air, jadi artinya air besar. Karena berdasarkan bentuk dan volume Sungai Mamberamo memang besar ya Sobat. Sungai Mamberamo merupakan hasil pertemuan antara Sungai Tariku dan Sungai Taritatu. Pertemuan dua aliran sungai ini disebut Sungai Mamberamo. Panjang sungai ini variatif ya Sobat, bergantung dari titik mana sungai ini terhitung. Jika diukur dari titik pertemuan Sungai Tariku dengan Sungai Taritatu, Sungai Mamberamo memiliki panjang kurang lebih sekitar 283 km. Sedangkan jika diukur dari sumber Sungai Waruta yang merupakan bagian hulu dari rangkaian sungai ini, maka akan ditemukan angka kurang lebih sekitar 1102 km. Selain itu, secara umum Sungai Mamberamo sering disebut memiliki panjang kurang lebih sekitar 670 km. Nah, kira-kira begitu ya Sobat ukuran panjang dari sungai ini. Dari mana sudut pandang kalian melihatnya Mimin serahkan pada kalian masing-masingnya. Oke kita lanjut. Untuk kedalaman Sungai Mamberamo ini berada di kisaran rata-rata 8 hingga 33 meter, dengan luas kawasan resapan kurang lebih sekitar 78.155 km persegi dengan catatan panjang sungai yang digunakan adalah 1.102 km. Rata-rata debit air yang dimiliki Sungai Mamberamo kurang lebih sekitar 4.580 hingga 5.500 meter kubik per detik. Lanskap di sekitar sungai ini bervariasi. Di daerah hulu berupa Pegunungan Jayawijaya yang curam, dan di bagian tengah berupa cekungan dataran tinggi yang luas. Sedangkan di daerah hilir terdapat dataran yang berawa-rawa. Secara geologis, Mamberamo dan kawasan sekitarnya memang cukup menarik karena tersusun oleh endapan batuan sedimen yang tebalnya mencapai ribuan meter serta terpotong-potong oleh struktur geologi yang rumit. Juga karena masih dipengaruhi oleh tekanan tektonik aktif, di beberapa tempat muncul fenomena alam berupa keluarnya semburan lumpur dari dalam bumi, mud volcano. Fenomena ini mudah dikenali dari penampakan di lapangan yang jika diamati dari udara bentuknya berupa kumpulan lumpur dan pasir berwarna abu-abu berbentuk sirkuler dengan diameter lebih dari 50 meter yang muncul di tengah-tengah hutan lebat. Wilayah ini secara geologis muda, tengah hingga akhir Miocene-Miocene, yaitu kurang dari 15 juta tahun, dan tetap aktif secara tektonik, dengan sering gempa bumi dan tanah longsor di daerah yang paling curam. Cekungan gunung yang disebut Mamberamo, sebagian besar terdiri dari dataran banjir yang tinggi, rawa-rawa yang luas, lahan basah berhutan, sungai berkelok-kelok dan danau terpencil. Sungai-sungai yang kaya sedimen di daerah tangkapan milik sistem air putih, yang mirip dengan rawa-rawa Amazon. Pemanfaatan sungai. Warga setempat mengandalkan Sungai Mamberamo sebagai prasarana transportasi. Lahan tanaman sagu dibudidayakan di sepanjang das Mamberamo. Selain itu, masyarakat menjadikan Sungai Mamberamo sebagai tempat untuk berburu dua spesies buaya yang terdapat di sungai ini, buaya muara, Crocodilus porosus, dan buaya irian, Crocodilus novae guineae, di mana buaya tersebut dijadikan makanan atau dijual ke pengusaha. Pada tahun 1990-an, pemerintah Indonesia berencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di aliran Sungai Mamberamo. Namun sayangnya Indonesia dihantam krisis moneter sehingga rencana tersebut gagal direalisasikan dan menyebabkan Sungai Mamberamo tetap menjadi sungai terbesar kedua di dunia yang benar-benar tidak terfragmentasi oleh bendungan di tangkapannya. Selain potensi listrik yang sangat besar jika dimanfaatkan,
Sungai Mamberamo juga memiliki potensi sumber daya alam tambang seperti batu bara, gas alam, dan emas. Di sekitar aliran Sungai Mamberamo terdapat suku asli daerah Mamberamo yang mendiami daerah sepanjang Sungai Mamberamo yakni suku Bauzi. Suku Bauzi, juga dikenal sebagai Baudi, Bauri, atau Bauji, adalah salah satu suku asli Papua yang hidup di daerah utara tengah Papua, terutama di sekitar Sungai Mamberamo. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang sebagian besar masih mempertahankan gaya hidup tradisional seperti berburu dan meramu, serta ada sebagian dari suku ini masih nomaden atau berpindah-pindah. Flora dan fauna. Flora dan fauna di sekitar Sungai Mamberamo sangat variatif, bahkan banyak jenis baik tumbuhan maupun hewan yang baru ditemukan keberadaannya. Beberapa spesies baru yang ditemukan di hutan tropis Sungai Mamberamo berketinggian 2000 mdpl antara lain kupu-kupu hitam dan putih, Ideopsis fojona, katak berhidung panjang, Littoria sp. Nov, pergam kaisar, Dacula sp. No. Di samping itu juga ditemukan spesies endemik seperti kelelawar kembang baru, Schonyopteris sp. No, tikus pohon kecil, Pogonomis sp. Nov, semak belukar berbunga, Ardisia hymenandrides, dan walabai kecil, Darchopsulus sp. No. Di luar temuan itu, kawasan ini juga dihuni oleh 143 jenis burung, termasuk cendrawasih yang memiliki tubuh dan warna bulu sangat elok dipandang mata. 2 jenis buaya, yakni buaya muara, Crocodile porosus, dan buaya darat, Crocodile novacuinea. Potensi floranya juga menakjubkan. DAS Mamberamo dihuni sekitar 300.000 hektar hutan sagu. Sagu-sagu itu tumbuh subur di sepanjang sungai, terutama di bagian hilir dan rawa-rawa. Selama ini, sagu hanya dijadikan makanan utama bagi penduduk lokal. Kalau saja sagu-sagu ini dikonversi menjadi bioetanol maka akan menghasilkan lebih dari 4,5 juta liter per tahun. Bioetanol merupakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Ia dapat dipanen kapan saja sepanjang sagu-sagu tersebut ditanam, potensi pohon nipahnya juga sangat besar. Hasil sadapannya juga dapat diolah menjadi bioetanol berkualitas tinggi. Singkat kata, sumber daya raksasa tersebut merupakan masa depan yang gemilang bagi tumbuhnya industri bioetanol. Dari semua hal itu, memang tidak keliru jika Sungai Mamberamo memiliki sebutan Amazonnya Indonesia ya sobat. Sebab dari segi bentuk sungai yang berliku-liku, kontur dan kondisi geologis dari sungai ini juga memiliki kemiripan dengan sungai Amazon. Membelah gunung dan hutan rimba dengan segala macam kekayaan flora dan fauna, serta kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Sungai Mamberamo dengan maksimal untuk pembangunan sepanjang daerah aliran sungai ini ya sobat. Tentunya pembangunan yang berkelanjutan dan tidak membabi buta hingga mengabaikan kelestarian alam. Jika potensi-potensi besar tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik demi pembangunan Papua, khususnya daerah sekitar aliran Sungai Mamberamo, Mimin yakin pembangunan baik secara ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua dapat berjalan lebih cepat. Semoga saja hal tersebut dapat segera terwujud ya sobat, agar kita bisa maju bersama menjadi bangsa yang besar dan kuat. Baik secara ekonomi dan teknologi serta sumber daya manusia yang hebat, jujur dan adil. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat. Oke sobat, jika menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe akun Cognitio Channel agar kami makin semangat untuk memberikan info-info menarik yang ada di dunia ini kepada kalian. Terima kasih. Salam.